Sobat Your Say, aku Anis. Sebelumnya aku mau perkenalan diri, aku Anis. Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian dalam kelas Your Say, yaitu Basic SEO 101, Getting Start with SEO bersama dengan narasumber kita yang tentunya profesional banget nih di bidang SEO. Nah, kelas kita hari ini bakalan diajarin sama Mas Dani Garjito yang merupakan senior editor suara.com, di mana beliau ini selama 3 tahun terakhir udah jadi koordinator tim konten kreator dan tim SEO suara.com. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk Mas Daninya yuk. Halo Mas Dani. Halo Anis, halo teman-teman semua. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Nah, ini terkait dengan tema hari ini, Kak Dani, kita bakal belajar apa sih Mas? Kita hari ini akan sharing-sharing soal dasar-dasar SEO. Oh gitu ya, oke. Nah buat teman-teman jangan lupa ikutin di acara kali ini sampai selesai karena link presensi itu akan dibagiin di akhir acara. Nah jangan lupa juga untuk mengabadikan keseruan hari ini di Instagram Story dan tag Instagram _ID karena ini bakal jadi salah satu syarat untuk klaim sertifikat yang bakalan dikirimin sama Yourmin. Nah, buat kalian yang mau nanya nih selama kelas berlangsung bisa langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom chat. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa untuk ngaktifin kameranya biar kelas hari ini jadi lebih ramai dan interaktif. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk tempat dan layar dipersilahkan untuk Kak Dani. Oke, terima kasih Anis. Halo teman-teman, nama saya Dani. Salam kenal semua. Hari ini saya dipercaya tim Yorse untuk sharing materi basic dasar-dasar SEO gitu. Jadi mungkin nanti ini ya agak disclaimer dikit sih. Yang akan saya sampaikan hari ini mungkin beda dengan materi-materi SEO yang ada di luar sana, mungkin dari teman-teman yang udah pernah ikut course pelatihan-pelatihan SEO gitu, terus atau belajar otodidak SEO gitu, mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan dengan materi yang akan kita share sore ini, karena yang akan di-share ini nanti adalah best practice atau yang memang benar-benar kami terapkan, kami lakukan di suara.com atau di Yorse juga seperti itu. Gitu. Jadi misal ada teman-teman yang kok di tempat lain kemarin materinya kayak gini, caranya kayak gini, kok di Yorse ini beda ya, ada beda kayak cara-caranya, cara riset keywordnya atau apa yang nanti mungkin ada perbedaan. Jadi harapanku malah ini jadi perspektif lain sih. Jadi misalnya teman-teman menerapkan dasar-dasar SEO di tempat lain ternyata nggak berhasil, mungkin bisa dipakai yang materi-materi dari yang kita share hari ini dan juga sebaliknya gitu. Nah mungkin bisa langsung ke slide-nya aja ya teman-teman. Oke, ini soal basic SEO 101, getting start with SEO. Ini memang benar-benar dasar ya, asumsinya di sini teman-teman bisa mengetahui basic-basicnya gitu. Jadi emang dasar-dasar SEO yang sebelum menuju ke ada nanti SEO momentum, SEO evergreen, SEO video gitu, itu ada step-stepnya. Jadi ini fase pertama di basic SEO 101. Oke, next. Apa itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization. Secara general itu artinya upaya atau cara kita memaksimalkan konten agar lebih stand out gitu, agar lebih unik sehingga besar peluang muncul di halaman depan mesin pencari. Gitu. Oke, next.
Nah, seberapa penting SEO tergantung sih. Jadi apakah tulisan atau opini, gagasan, konten yang kita buat itu penting atau enggak gitu. Jadi bertanya ke diri sendiri gitu, apakah tulisan kita di Yorsay gitu misalnya, itu penting untuk dibaca orang-orang atau opini kita di Yorsay berguna untuk orang-orang, nah itu bisa ditakar sendiri. Jadi kalau tulisan dirasa kurang penting, maka nggak perlu sih ada SEO. Tapi jika merasa pendapat kita perlu didengar atau dibaca, maka SEO penting. Jadi kayak misalnya teman-teman curhat gitu ya, curhat di blog pribadi gitu. Nah itu kan itu biasanya cuma untuk mengeluarkan unek-unek ya. Jadi nggak perlu dibaca orang banyak, justru buat dokumen pribadi aja. Nah itu saya rasa nggak perlu ada SEO sih kalau yang untuk di blog curhat pribadi gitu. Nah beda kalau kita misalnya di media online gitu. Nah itu pasti ada apa ya, keharusan gitu untuk berita-berita kita atau tulisan-tulisan kita itu dibaca oleh banyak orang. Nah itu maka SEO sangat penting, sangat diperlukan di situ. Nah ini bisa ditanyakan ke diri sendiri, seberapa besar keinginan konten kamu dikonsumsi, maka sebesar itulah kadar pentingnya SEO. Oke, next. Nah, untuk pertanyaan dasar atau goals ya dari SEO itu kan konten-konten kita banyak yang baca gitu ya, banyak yang nge-share mungkin atau relate dengan kehidupan pembacanya gitu. Jadi akhirnya dia like, terus misalnya di-share lagi di LinkedIn atau di tempat lain gitu. Atau tulisan kita udah nulis banyak-banyak di Yorsay gitu, mungkin kok selama ini belum pernah mencapai hits gitu ya, mencapai banyak pembaca. Nah itu mungkin ada kaidah-kaidah SEO yang kita lewatkan gitu. Nah goals-nya kan sebenarnya agar artikel kita banyak yang baca ya. Tentu ada proses-proses atau faktor yang untuk mencapai goals-nya itu. Nah, yang ini di proses SEO yang kita bahas sore ini sebenarnya ada dua tema besar ya. Di pertama menentukan niche. Niche itu kayak tema atau isu yang akan dibangun, terus kemudian menentukan keyword atau kata kunci yang sesuai niche yang kita tentukan tadi. Oke, next. Nah, menentukan niche itu sebenarnya ada banyak ya, cuma kita sederhanakan aja di sini. Itu ada dua, kayak pertama tuh niche atau isu yang sesuai keinginan kita atau tema yang kita building sendiri, kita buat sendiri gitu. Jadi ingin dikenal sebagai konten kreator apa sih kita. Terus yang kedua sesuai arahan, atau ini biasanya sih kalau yang sesuai arahan ini biasa yang kerja di media atau di agensi gitu kan, mereka harus menentuk atau membuat konten SEO sesuai niche, sesuai brief atau arahan klien, editor, redaksi dan sebagainya kayak gitu. Nah kalau di niche ini penting ya teman-teman, jadi tujuannya agar kita tuh punya keunikan gitu. Kalau masih ingat slide awal-awal tadi itu kan, SEO itu untuk upaya kita untuk membuat konten lebih stand out, lebih unik gitu kan. Nah, salah satu cara untuk lebih unik itu tadi, kita harus punya keistimewaan tersendiri gitu loh. Jadi kalau kata Panji Pragiwaksono itu kan, yang komika itu sedikit beda itu lebih baik gitu kan. Jadi di luar sana kan udah banyak tuh konten-konten SEO gitu ya. Nah, ya teman-teman di sini pasti bakal berkompetisi dengan konten-konten yang sudah banyak tersedia di Google itu. Jadi untuk agar konten kalian bisa lebih unik ya harus fokus di satu tema tertentu kayak gitu sih. Nah, apalagi kalau di Yorsay kan mungkin ada arahan gitu ya, mungkin dari Mas Hernawan gitu, nge-share rekomendasi isu yang lagi rame apa gitu kan. Nah itu bisa
dibikin tuh sama teman-teman itu biasanya SEO momentum sih jatuhnya. Cuma mungkin yang sekarang kita lebih fokus ke SEO evergreen dulu. Jadi SEO evergreen tuh yang nggak lekang oleh waktu gitu. Jadi bisa dibikin sekarang, di masa depan tuh masih relevan gitu. Sementara yang SEO momentum itu tadi ya memang ketika ada momen atau isu kayak gitu. Oke, next. Nah ini misalnya sebagai contoh ya, yang niche tadi itu, yang isu tadi. Kita udah, misalnya nih kita menentukan kita sebagai konten kreator wisata gitu. Apa aja sih artikel bertema wisata yang harus dibuat gitu kan. Itu biasanya ada kebingungan di situ sih bagi teman-teman yang baru memulai gitu. Misalnya tema wisata, kita mungkin bikin tempat-tempat wisata atau tempat rekreasi atau ya tips-tips wisata kayak gitu-gitu. Nah, tetapi apakah itu benar-benar yang paling dicari orang gitu? Nah, untuk melihat itu kita butuh yang namanya riset keyword. Oke, next. Nah, ini ada yang namanya, yang kita bahas di sini nanti adalah riset keyword wisata. Yang tadi contohnya wisata kan, jadi ini riset keyword wisata. Nah, dengan riset ini tuh kita pakai tools gitu ya, alat-alat yang bisa diakses teman-teman online, nanti secara online bisa diakses, baik yang gratis maupun yang berbayar gitu. Cuma nah intinya tuh dengan riset keyword ini kita tuh nyari konten soal wisata tadi itu, keyword-keywordnya tuh nggak asal gitu, karena berbasis data kan. Jadi kalau ada datanya, oh ternyata keyword wisata yang A ternyata banyak yang nyari, atau keyword wisata yang B ternyata udah terlalu banyak kompetitornya gitu. Akhirnya kita cari yang lain gitu. Itu pentingnya riset keyword wisata gitu. Nah, sebelum riset keyword, kita bisa ketahui dulu jenis-jenis keywordnya. Oke, next slide. Nah, ini yang jenis-jenis keywordnya ya, teman-teman. Yang pertama ada short tail keyword atau keyword umum. Itu keyword-keyword yang pendek dan hanya biasanya memuat 1, 2, atau 3 kata gitu sih. Misalnya Bandung, wisata Bandung gitu. Nah, itu kan udah, kalau teman-teman googling Bandung atau wisata Bandung itu kan pasti, kalau di Google tuh ada ini kan urutannya gitu, ada angka-angkanya gitu, terus ada misalnya kalau nggak salah di bagian bawah tuh ada Bandung gitu, terus ada sekian puluh ribu kata kunci gitu. Nah itu tuh artinya adalah short tail keyword itu pencariannya banyak banget. Berarti kan kalau banyak yang nyari, terus kita bikin dan berhasil, sukses gitu, nah kita bisa dapat tulisan kita itu banyak yang baca tuh. Itu salah satu kelebihannya. Asalkan syaratnya satu, yaitu harus sukses menerapkan kaidah-kaidah SEO itu ya. Dan itu berat karena sekali lagi volume pencariannya banyak, maka kompetitornya banyak. Nah ini juga aku jelasin di slide ini. Kekurangannya adalah terlalu kompetitif untuk mendapatkan ranking di Google kalau yang short tail keyword. Jadi kayak contohnya misal wisata Bandung gitu ya, pasti udah banyak yang bikin kan. Kalau misalnya mau bersaing harus ada faktor lain yang kita tawarkan ke Google biar lebih menarik gitu. Misalnya bisa sih kita nyoba bikin yang short tail keyword gitu ya, wisata Bandung gitu. Cuma nanti di faktor lainnya adalah di dalam artikelnya, misalnya kita beri infografis misalnya, atau video vlog tentang wisata Bandung. Nah itu bisa menaikkan trafficnya. Terus dari segi mesinnya juga, mesin situsnya teman-teman gitu misalnya, atau di blognya teman-teman gitu. Kalau di Yoursis sih aku rasa udah oke sih. Jadi teman-teman tinggal memaksimalkan di kontennya aja. Oke, next. Nah ini yang jenis keyword yang kedua, yang tadi tuh
short tail keyword, keyword pendek. Nah ini yang long tail keyword itu yang keyword yang dengan panjang gitu ya. Keyword yang lebih spesifik, lebih tepatnya. Jadi kalau tadi short tail keywordnya wisata Bandung, terus ini yang lebih long tail keywordnya adalah wisata Bandung Barat yang cocok untuk keluarga gitu-gitu misalnya. Nah, kelebihan dari long tail keyword ini tidak begitu kompetitif, nggak banyak yang bikin spesifik ini ya, misalnya bikin wisata Bandung Barat cocok untuk keluarga gitu tuh nggak sebanyak kalau kita ngejar keywordnya yang wisata Bandung doang gitu. Jadi itu salah satu kelebihannya. Cuma kekurangannya yaitu volume pencariannya lebih rendah. Jadi bisa di logika juga ya sebenarnya kayak seberapa sering sih orang googling wisata Bandung Barat yang cocok untuk keluarga gitu kan kayak jarang banget ya. Makanya kekurangannya adalah volume pencariannya lebih rendah. Cuma justru kalau blogger baru atau konten kreator baru gitu atau penulis baru yang mau building keyword, aku lebih rekomendasikan yang soal long tail keyword ini sih. Jadi meskipun volume pencariannya rendah, tapi nggak begitu kompetitif gitu loh. Kalau di short tail keyword tadi itu kan lebih kompetitif gitu, kompetisinya ketat gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman suka bola gitu ya, liga di luar negeri gitu misalnya. Nah itu kan di Liga Inggris gitu kan persaingannya ketat. Nah untuk tim-tim baru atau klub-klub baru di Liga Inggris yang mau berkompetisi atau memperebutkan peringkat 1 Liga Inggris itu kan susah. Musuhnya sebut aja Arsenal, Manchester City, MU gitu-gitu kan udah mereka ibaratnya yang udah tim-tim kuat gitu loh. Sama kayak di persaingan di SEO juga kayak gitu. Jadi kalau pengen masuk peringkat-peringkat atas ya kita incer di liga-liga yang nggak terlalu kompetitif gitu. Jadi liga yang nggak kompetitif itu yang aku maksud adalah long tail keyword. Gitu. Oke, next slide. Nah ini salah satu riset keyword yang udah dilakukan di suara.com gitu ya. Ini yang sebelah kanan layar ini adalah tampilan dari tools keyword riset gitu. Jadi ini salah satunya adalah Ahref, Ahref. Misalnya kita keyword short tail-nya tuh tempat wisata Bandung atau wisata Bandung gitu. Nah ini kan bisa kelihatan nggak teman-teman? Kayaknya kekecilan ya. Ya intinya tuh di situ keywordnya tuh ada tempat wisata di Bandung, tempat wisata Bandung gitu. Terus di sebelahnya ada KD. KD itu keyword difficulty. Jadi kayak seberapa sulit sih kita akan nge-building keyword tersebut di tulisan kita gitu. Kalau kita masih baru, terus kita maksain bikin artikel tempat wisata di Bandung gitu, kayaknya bakalan susah untuk masuk di halaman pertama Google gitu-gitu. Karena keyword density-nya tinggi, terus volumenya juga udah banyak banget gitu kan. Nah, salah satu strateginya adalah dibutuhkan long tail keyword agar lebih spesifik. Jadi misalnya alih-alih kita bikin 10 tempat wisata di Bandung gitu, kita mending bikin ini 10 tempat wisata di Bandung Barat gitu. Misalnya kayak gitu itu sesuai data di sini keyword difficulty-nya masih rendah dan itu artinya persaingannya tuh tidak terlalu ketat gitu. Oke, next. Nah, ini riset keyword-nya itu tadi. Nah, jadi semakin tinggi volume pencarian keyword, semakin ketat persaingan dengan artikel lain. Nah, kita bisa memposisikan diri itu sebagai pembaca gitu ya. Misalnya kita ingin wisata ke Bandung, apa sih yang akan kita googling gitu? Misalnya kita list nih tempat wisata Bandung murah, tempat wisata Bandung Barat, terus tempat wisata Bandung yang cocok untuk keluarga gitu-gitu. Itu bisa di list dulu. Oke, next.
Nah, ini ketika kita udah mendapat keyword-keywordnya, apa yang harus dilakukan dalam membuat konten? Pertama, fokus dengan long tail keyword, tapi menuliskan short tail keyword-nya. Jadi kayak tadi itu ya, tempat wisata Bandung, dan sebagainya itu. Terus mulai membuat artikel yang menjawab short tail keyword dan long tail keyword-nya. Yang ketiga, membuat konten yang runtut, terus fokus terhadap keyword, tidak perlu membuat kata-kata atau informasi yang berbelit-belit, kemudian kelengkapan artikel. Oke. Nanti kita coba juga ya cara mencari keyword-nya itu tadi. Oke, next slide. Nah, ini contoh-contohnya sih. Contoh kerangka konten gitu ya. Jadi misalnya step-stepnya tadi kita udah ya, misalnya mencari long tail keyword, terus kita bikin judulnya, misalnya yang ini yang saya contohkan, keywordnya adalah long tail keywordnya adalah tempat wisata Bandung Barat. Terus kita olah nih judulnya jadi tempat wisata Bandung Barat yang cocok didatangi bersama keluarga gitu. Nah ini kan nanti bisa kita petakan gitu ya, mind mappingnya tuh jadi penjelasan singkat pilihan wisata di Bandung itu apa aja, terus rekomendasi wisata di Bandung Barat yang cocok untuk keluarga itu apa aja gitu. Minimal ada info-info nama tempat wisatanya, terus deskripsi singkat tempat wisatanya, alamatnya, harga tiketnya berapa gitu. Fasilitas yang ada, terus waktu terbaik ke sana gimana. Jadi itu runtut itu loh, informasinya tuh lengkap gitu. Nah itu nanti berpengaruh di ranking Google sih, penilaian Google kayak gitu. Misalnya konten kita udah runtut terus berguna dan relevan buat pembaca gitu, itu bisa menaikkan peringkat artikel kita di Google. Dan goals-nya kan tadi banyak yang baca gitu. Oke, next slide. Strategi keyword. Oke, kita udah masuk ke yang strategi keyword. Intinya tuh sebenarnya menuliskan kata kunci yang pendek itu tadi sebagai kata kunci dasar sih. Terus long tail keyword itu lebih ke kata kunci yang lebih spesifik atau fokus di dalam tulisan kita gitu. Jadi contoh judulnya tuh tempat wisata Bandung Barat yang cocok didatangi bersama keluarga gitu. Nah itu kan kata kuncinya itu ada tempat wisata Bandung sama tempat wisata Bandung Barat gitu kan. Jadi long short tail keyword-nya juga dapat, long tail keyword-nya juga bisa dapat gitu. Memperbesar peluang kita untuk dilirik Google itu tadi sih. Oke, next slide. Nah ini tuh yang perlu ingat sama teman-teman. Jadi tuh konten SEO yang disukai sama Google tuh yang unik, engaging, relevan konten gitu. Jadi yang balik lagi ke yang slide awal-awal tadi tuh goals-nya ya. Jadi SEO itu untuk memperbesar peluang kita, tulisan kita banyak yang baca dengan cara masuk di halaman pertama Google itu harus yang unik, pokoknya yang beda dari yang lain gitu loh. Yang istimewa dari konten kita tuh apa gitu pertama. Terus yang kedua tuh yang engaging, pokoknya secara judul, foto, terus on page SEO-nya runtutan itu tadi yang info-infonya tadi itu juga menarik. Terus misalnya bisa ditambahin kalau di media bisa ditambahin infografis, terus video vlog gitu, atau video YouTube gitu. Itu kan lebih menarik. Itu di faktor engaging-nya itu. Terus yang berikutnya adalah relevan konten. Jadi apa yang kita sajikan itu benar-benar menjawab pertanyaan dari pembaca gitu. Kan ada tuh yang clickbait gitu ya misalnya. Judulnya apa, terus ternyata di artikelnya bahas yang lain. Nah itu kan nggak relevan namanya. Nah kalau di SEO nih perlu banget sih yang relevan konten. Terus tuh
Terus yang contohnya tadi itu harus ada short tail dan long tailnya itu kayak tempat wisata Badung Barat itu tadi. Terus yang bikin konten atau judul kita tadi itu unik dan relevan ya cocok didatangi bersama keluarga. Ini tadi itu kan sesuai harapannya kan sesuai yang dicari sama pembaca kan. Kalau konten-konten kita itu tuh memang daftar atau rekomendasi tempat wisata yang memang cocok didatangi keluarga kayak gitu. Nah, itu udah syarat-syaratnya udah terpenuhi semua. Kayak gitu sih. Oke, next. Nah, ini mungkin bisa salah satu ini ya yang saya bilang tadi itu tools atau alat untuk mencari keyword-keywordnya itu ya. Kalau di media online gitu biasanya sih ada pakai tools yang berbayar gitu ya, tools yang premium. Cuma di yang gratisan pun bisa kok kita gunakan dan ya walaupun ada keterbatasan ya, misalnya cuma bisa sekian kali mencari keywordnya atau apa gitu, tapi bisa dicoba juga sih. Ini salah satunya ahrefs.com atau yang versi gratis. Ini bisa teman-teman coba langsung sih, misalnya di ahrefs.com/keyword generator. Nah, ini ada tampilan awalnya kayak gitu, free keyword generator. Nah, ini yang saya contohkan di sini adalah keyword short tail-nya dulu ya. Short tail keyword-nya tuh skincare gitu misalnya. Terus kita pilih di kotak sebelahnya itu ada, sebenarnya itu kan ada pilihan-pilihan negaranya gitu ya, Amerika, Inggris. Oke, next slide. Nah, itu tadi ketika kita klik, kita cari keyword skincare tadi yang muncul seperti ini ya teman-teman. Di keyword-keywordnya itu yang disarankan atau direkomendasikan sama Ahrefs-nya ini ada skincare, terus urutan skincare, skincare remaja, urutan skincare malam, dan sebagainya. Nah, di sebelah kanannya itu ada KD, keyword density itu tadi, seberapa sulit keywordnya kita building gitu. Terus yang sebelah kanannya lagi ada volume. Volume tuh seberapa banyak keyword skincare yang udah dibuat gitu. Jadi di sini ada 106.000 keyword skincare yang udah ada di Google gitu. Jadi kalau teman-teman masih mau ngejar keyword skincare doang gitu, maksudnya short tail keyword skincare itu, berarti konten teman-teman tuh bakal melawan 106.000 konten skincare yang lain, dan itu berat gitu. Makanya saya sarankan pakai yang long tail keyword. Oke, next. Nah, ini contoh yang long tail keyword. Jadi misalnya kita nggak ambil tuh yang skincare doang gitu, yang keyword skincare long tail, short tailnya. Makanya kita pakai yang misalnya urutan skincare, terus kita bikin lagi yang lebih spesifik lagi, urutan skincare malam, urutan skincare yang benar, urutan skincare Emina pagi dan malam, gitu-gitu. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan tuh kan makin ke bawah makin dikit tuh volumenya, jadi persaingannya nggak terlalu ketat lagi. Jadi aku saranin kalau misalnya mau bikin konten soal keywordnya skincare gitu ya, itu pilih yang misalnya urutan skincare pagi dan malam untuk remaja. Terus misalnya dibikin lebih spesifik lagi juga nggak apa-apa. Misalnya urutan skincare Wardah gitu, misalnya urutan skincare Wardah untuk remaja biar kulit glowing atau apa gitu. Nah, itu tuh makin spesifik makin bagus sih. Kayak gitu. Oke, next kayaknya udah. Oh, ini langsung ke kesimpulan. Jadi ketika kita udah memiliki keyword untuk ditulis tuh, kita bisa fokus pada short tail atau keyword dasar dan long tail keywordnya juga. Terus yang kemudian penulisan tidak perlu berbelit-belit dan harus runtut. Lalu artikel harus lengkap yang menjawab pertanyaan dari pembaca, yang itu tadi relevan konten tadi itu. Kemudian harus memiliki keunikan agar
istimewa di mata Google. Oke, mungkin dari saya itu aja sih, Mbak Anis dan teman-teman. Oke, Mas Dani, luar biasa banget materinya. Mungkin sebelum ada sesi Q&A, aku mau nanya dulu nih Mas Dani, Ya. terkait selain Ahrefs tadi, ada nggak sih Mas website lain gitu yang bisa kita gunakan untuk keyword generator? Oh ya, ada sih. Jadi selain Ahrefs yang versi gratis tadi, kita bisa pakai Semrush, terus Ubersuggest, gitu-gitu sih. Bisa dicek juga sama teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa googling sendiri ya, apa aja sih aplikasi yang bisa kita gunain gitu untuk mengetahui keyword-keyword tersebut ya Kak. Ya, betul. Terus kalau misalnya saat nulis artikel nih, ada aturan nggak sih Kak tentang penempatan keyword-keyword tadi harus ditaruh di mana gitu? Oh, oke. Kalau sebenarnya nggak ada yang pakem ya, maksudnya nggak ada yang menjamin kalau kita taruh banyak keyword gitu terus dijamin masuk halaman pertama Google gitu nggak ada sih aku menurutku gitu. Cuma robotnya Google kan makin hari makin bagus ya, berevolusi gitu ya. Karena dulu kan mungkin kayak kita atau mungkin teman-teman di sini yang udah pernah ikut pelatihan-pelatihan SEO gitu, mungkin kalau ada tuh yang bilang keyword tuh harus ada di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, sampai paragraf terakhir itu ada keywordnya gitu-gitu kan. Nah itu mungkin dulu berhasil sih mungkin ya. Cuma sekarang kurang berhasil karena ya itu tadi robotnya Google tuh AI-nya tuh makin hari makin berevolusi untuk mendetek hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau yang keyword yang terlalu banyak ditempatkan di dalam artikel tuh malah kalau aku baca-baca di jurnal tuh malah ditandai sebagai spam gitu loh sama Google. Jadi terlalu robotik banget tuh juga nggak bagus. Makanya kalau aku saranin ke teman-teman tuh, teman-teman di Suara maupun di Yours itu bikin artikel SEO-nya yang natural aja. Jadi nggak ada batasan harus sekian keyword gitu atau keyword ditempatkan di mana. Kalau judul sih pasti ya harusnya kayak gitu sih. Oke Kak, thank you Kak atas jawabannya. Ini udah ada yang nanya Kak dari Fanny R. Apakah untuk job SEO spesialis butuh jurusan yang spesifik Kak? Ada 3 nih Kak pertanyaannya. Terus apakah mahasiswa ongoing bisa jadi freelance sebagai SEO? Jika tidak, pekerjaan digital marketing seperti apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ongoing? Terus juga portfolio apa sih yang dibutuhkan untuk freelance SEO atau digital marketing lainnya? Oke. Kayaknya sih nggak ada jurusan yang kalau mau jadi SEO spesialis tuh harus ambil jurusan apa gitu, komunikasi atau apa gitu, kayak nggak ada sih. Kalau aku boleh bilang sih malah perbanyak ikut pelatihan-pelatihan gitu sih, pelatihan-pelatihan SEO, digital marketing gitu tuh lebih 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 oke sih, karena apalagi ikut magang ya. Kalau pelatihan itu kan juga baru sebatas teori gitu ya. Kecuali memang pelatihannya ada prakteknya gitu, itu lebih bagus. Cuma aku saranin misalnya teman-teman member Yourse atau di luar member Yourse yang ingin berkarir di SEO spesialis gitu-gitu sebenarnya bisa ambil magang gitu sih di Yourse juga. Aku rasa sering buka sih magang-magang gitu. Itu bisa, kalau magang kan kita bisa nyicipi ini ya, sebagai praktisi gitu ya, sebagai yang mempraktekkan sendiri ilmu-ilmu SEO-nya gitu, kayak gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya, Nis? Sorry lupa. Apakah mahasiswa ongoing bisa kerja freelance sebagai SEO? Jika tidak, pekerjaan digital marketing seperti apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ongoing? Oke. Mahasiswa ongoing bisa sih, mesti
ikut program magang juga bisa. Terus aku rasa juga freelance yang mencari konten writer atau ya konten kreator SEO juga banyak sih, aku rasa itu bisa sih. Jadi masih nggak ada batasan yang udah lulus gitu. Kalau freelance kan kayaknya lebih mudah ya. Apalagi misalnya teman-teman yang mahasiswa ongoing nih udah punya portofolio di Yorse gitu kan. Itu aku rasa bisa jadi nilai lebih sih di mata headhunter gitu ya. Gitu. Jadi mendingan banyak prakteknya ya Kak Dani ya, biar lebih lancar juga ya nulisnya ya. Ya, Oke, di ini sini kalau mau praktek juga nggak apa-apa loh. jadi anak magang di suara.com di Orse gitu ya Kak Dani ya. Iya. Nah, ini ada lagi Kak dari Hafsah Azahra. Apakah blog baru bisa bersaing sama media besar di halaman pertama Google? Soalnya biasanya nih halaman pertama udah dipenuhin sama media yang sudah punya nama. Oke, menarik sih. Blogging gitu ya, blogger. Sebenarnya aku juga punya blog sih, terus teman-temanku juga ya di komunitas gitu biasalah ya, ada komunitas blogger gitu, bikin blog terus dan bener sih itu jadi kekhawatiran tersendiri, bukan kekhawatiran sih, keresahan tersendiri gitu ya. Jadi yang dulu sebelum media-media besar itu bikin artikel SEO yang keyword-keyword evergreen gitu, evergreen tuh yang everlasting itu tadi yang dibuat sekarang masih relevan sampai dibaca di masa berikutnya juga masih relevan gitu. Nah itu kan dulu baru biasanya kan media-media besar paling cuma peristiwa-peristiwa ya atau konten-konten berita gitu. Sekarang udah mulai merambah ke situ, itu jadi tantangan tersendiri buat blogger gitu kan. Dan kalau ada yang nanya bisa nggak sih bersaing sama media-media besar itu? Bisa sih. Jadi tinggal milih keyword yang kompetisinya rendah itu tadi, kayak yang saya contohkan tadi itu. Jadi misalnya jangan bikin yang misalnya skincare tadi ya. Aku juga punya sih teman di komunitas itu yang dia blogger kecantikan gitu ya, blog-blog. Dia suka review apa make up skincare gitu-gitu. Nah itu dia banyak ininya sih pembacanya. Dan kalau blogger itu kan selain blogger itu kan bisa menghasilkan uang juga ya dari Google AdSense, terus dari affiliate juga kan. Nah, yang blogger kecantikan temanku ini juga bisa sebulan tuh gajian terus bisa sih. Terus dapat apa namanya endorsan untuk review produknya gitu-gitu. Jadi menurutku asal kita bisa itu tadi masuk di liga yang kecil gitu. Jangan, kalau aku tadi kan mencontohkan persaingan ketat di Liga Inggris gitu ya misalnya. Kalau maaf nih kalau teman-teman nggak terlalu suka bola ya. Cuma di situ tuh maksudku poinku adalah kalau di liga-liga yang udah banyak kompetitornya dan gede-gede gitu kan, kita bakalan susah masuk ya di situ. Tapi kalau kita main di liga-liga kecil itu, kita bisa tuh mengalahkan kompetitor-kompetitor itu. Jadi saranku buat blogger-blogger yang di luar sana sih, kita harus pintar-pintar milih keyword yang low kompetitor gitu. Kompetisinya lebih rendah. Kita bisa menang sih di situ. Kak Dani, mungkin aku juga izin mau nanya, itu kalau misalnya selain keyword itu apakah kerutinan menulis itu juga mempengaruhi Kak? Jadi Oh iya. misalnya mau jadi blogger itu seminggu gitu, kita harus nulis berapa kali tuh minimal, biar kita bisa bersaing gitu. Oh, oke. Kalau bicara bersaing dengan kompetitor atau media besar itu ini ya butuh waktu lama gitu. Apalagi kita blogger sendiri gitu misal, kecuali ada tim gitu. Nah itu masih bisa
ngejar sih. Cuma kalau ya gini loh teman-teman, jadi kalau di media besar itu kan sehari bisa berapa ya? Misal di media online gitu ada anggap aja 5 penulis gitu ya. 5 penulis itu satu penulisnya itu bikin 10 artikel SEO gitu misalnya. Nah itu kan udah berapa tuh. Sementara kalau blogger, apakah iya kita mampu gitu untuk ngejar let's say 50 artikel SEO sehari, nah itu kan agak berat ya. Jadi nggak ada nggak ada yang menjamin sih, nggak ada yang menjamin harus sehari berapa artikel gitu-gitu, nggak ada sih nih. Cuma saranku itu tadi kita harus spesifik gitu atau menentukan niche blog kita gitu loh. Kalau misalnya mau wisata ya kita fokus nulis konsisten nulis artikel-artikel wisata, atau misalnya kita mau jadi content creator atau blogger kecantikan, beauty blogger gitu, ya kita fokus konsisten bikin artikel-artikel tentang skincare, make up dan sebagainya gitu-gitu sih. Dan ada ini sih apa namanya keuntungan tersendiri sih menurutku kalau di blogger atau blogging gitu ya, karena apa tuh namanya klien-klien gitu loh. Itu tuh lebih, kalau menurutku sih lebih milih yang fokus gitu. Jadi misalnya si brand Wardah gitu misalnya, itu pasti mereka ngincar blogger-blogger yang memang fokus di konten-konten kecantikan gitu. Itu nggak harus ini ya, nggak harus artikel ya, itu bisa video juga kan bisa. Oh, jadi kuncinya itu menentukan kontennya apa, terus juga harus rutin juga ya Mas Dani ya, sama konsisten ya? Konsisten, ya betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Yasna, Kak. Bisa tolong dijelaskan, Kak, keterkaitan antara SEO dengan Google SERP? Dari Kak Yasna. Oke, search engine result page itu ya, SEO. Ya, keterkaitannya terkait sih, maksudnya kayak gini teman-teman. Kayak yang aku sampaikan tadi, aku share tadi itu, goals-nya SEO kan biar muncul di search engine kan, di search engine Google, apalagi di halaman pertama gitu ya, di atas-atas gitu, di list yang paling atas di Google gitu. Nah itu untuk mencapai ke sana kan kita harus menerapkan kaidah-kaidah SEO gitu di setiap konten kita gitu. Jadi dan SEO tuh ada banyak sih ya sebenarnya, kalau disampaikan di satu forum ini kayaknya kurang juga. Maksudnya yang basicnya tuh memang ada SEO on page sama SEO off page gitu ya. Jadi ada banyak faktor biar konten SEO kita tuh, artikel SEO kita tuh masuk di search engine gitu kan. Jadi kalau di on page-nya gitu, misalnya itu tadi judul, terus foto, terus keyword-nya jangan terlalu banyak, jangan terlalu spamming gitu-gitu. Itu terus kalau off page-nya misalnya bisa dari segi kualitas atau kecepatan mesin kita, mesin situs kita, atau blog kita gitu. Terus server, banyak sih sebenarnya faktor-faktornya. Cuma kalau keterkaitannya itu tadi dari kaidah-kaidah SEO yang kita terapkan itu bisa mempengaruhi ranking konten kita di search engine. Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya Kak Dani ya? Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Fendi, dari Kak Fendi ini, gimana cara agar tulisan kita tetap bagus tapi nggak melanggar aturan SEO yang kadang monoton dengan penggunaan kata yang mirip-mirip di tiap paragraf? Nah, ini bagus sih, makanya saya sampaikan tadi itu robotnya Google, AI-nya Google itu makin hari makin berevolusi ke hal yang lebih baik ya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin kita
pernah ikut pelatihan-pelatihan gitu kan, yang di situ tips-tipsnya tuh kayak keyword-keywordnya harus ditulis di setiap paragraf gitu, atau di setiap paragraf tuh harus ada keyword turunan gitu misalnya, atau keyword yang sama gitu, bukan sama sih, mirip-mirip gitu ya, kayak misalnya tempat wisata gitu satu, terus nanti di paragraf berikutnya tempat rekreasi gitu kan. Itu kan mungkin yang dimaksud penanya tadi. Jadi itu udah apa ya? Udah teknik-teknik yang udah ketinggalan zaman sih aku bilang. Jadi sekarang sih di jurnal-jurnal yang terbaru ya, jurnal-jurnal SEO yang terbaru tuh nggak ngaruh tuh yang setiap paragraf harus ada keyword yang mirip-mirip gitu nggak ngaruh. Jadi kita atau Google lebih memilih konten yang berkualitas gitu loh. Jadi yang dari judulnya udah sesuai kaidah SEO, udah pakai keywordnya itu tadi. Kalau di judul penting ya keyword itu tadi. Terus di paragraf pertama nggak harus langsung. Misalnya keywordnya tempat wisata Bandung itu tadi ya. Mungkin di pelatihan-pelatihan sebelumnya yang itu langsung nih di paragraf pertama, kalimat pertama pun langsung tempat wisata Bandung adalah bla 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 gitu. Nah itu kan kayak ibaratnya mau mengelabui Google ya. Jadi kayak tempat wisata Bandung tuh langsung ditulis di kalimat awal, kalimat paling pertama gitu. Terus di berikutnya juga harus ada keyword yang mirip gitu. Nggak harus sih. Jadi senatural mungkin aja sih saranku. Jadi nggak perlu lagi over keyword, itu malah dianggap spamming gitu, malah jadi buruk gitu loh peringkatnya di Google. Lebih baik gunakan atau tempatkan keyword-keyword sesuai tempatnya, sesuai yang kalau kita baca lagi tuh masih enak gitu loh. Jadi user experience bagi pembaca juga dinilai sama Google gitu. Terus misalnya alih-alih kita over spamming keyword, mending kita memperkaya konten kita dengan infografis atau video itu tadi sih lebih bagus di mata Google, aku merasa gitu. Jadi lagi-lagi tempatkan diri kita sebagai pembaca juga ya Kak Dani, biar pembaca juga nyaman ya. Ya. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Nada Nadifah. Tadi kan kakak menjelaskan tentang long tail keyword dan short keyword. Gimana cara memilih keyword yang tepat? Apakah kita harus menggunakan short dan long keyword kombinasi dalam satu artikel? Dan apakah banyaknya kata kunci mempengaruhi SEO dalam artikel kita? Oke. Kalau banyaknya kata kunci, enggak sih, aku rasa. Enggak mempengaruhi kualitas artikel kita. Cuma kalau lebih ke itu tadi pemilihan keywordnya itu tadi ya. Jadi short tail keyword atau long tail keyword gitu. Kalau short tail keyword tuh aku menurutku yang baru merintis atau baru menulis artikel SEO mungkin hati-hati. Kesalahan pemula tuh mungkin lebih ke over PD gitu ya. Jadi harus tetap bikin artikel pakai short tail keyword itu aku nggak merekomendasikan itu. Jadi lebih baik pakai long tail keyword, cuma nggak usah terlalu over spamming di artikel gitu. Kayak gitu sih. Ini mungkin yang pertanyaan nomor 2 sudah terjawab tadi, yang apakah keyword harus relevan dengan judul dan isi artikel. Tadi mungkin udah dibahas sama Kak Dani. Ini aku mau nanya dulu Kak, ini kalau tadi kan Kak Dani kan sempat menyinggung soal foto dan video dalam artikel ya. Nah itu tuh apakah ada optimasi SEO untuk foto dalam artikel Kak? Kalau ada gimana caranya Kak? Oke. Tiap platform beda ya. Maksudnya misalnya di Blogger ada fitur apa ya namanya, edit caption kalau nggak salah. Terus di WordPress juga, platform WordPress juga ada fitur lain. Terus di
CMS atau content management system di media-media online itu juga ada fitur-fitur lainnya itu untuk SEO-nya foto gitu ya. Jadi di foto tuh ada namanya alt text gitu. Jadi tuh kayak ibaratnya kayak caption sih sebenarnya, caption foto. Jadi di SEO di foto tuh ada caption yang kalau teman-teman googling dengan kata kunci tertentu itu bakal muncul ini ya fotonya. Jadi misalnya artikelnya bisa jadi nggak sesuai kaidah SEO gitu ya. Jadi nggak muncul di halaman pertama Google. Tetapi di alt text-nya atau di caption fotonya tuh bagus dan fotonya mungkin high definition gitu-gitu dan itu banyak digunakan di platform lain dan menyertakan backlink gitu-gitu. Nah, itu bisa artikel kita ditemukan melalui foto atau gambar sih. Jadi nggak melulu artikel sih. Makanya aku bilang tadi ada SEO text based, terus foto image based gitu, terus video based SEO gitu itu juga banyak sih ini sebenarnya faktor-faktornya. Oke, jadi memang banyak banget ya Kak yang bisa membuat artikel kita tuh masuk ke dalam ranking-ranking pertama di Google ya Kak Dan ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman Your Say nggak kerasa banget nih kita udah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin sebelum kita pamitan, kita bisa foto bareng dulu. Buat teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Kita abadiin dulu momen hari ini. Acara ini seru banget bareng Kak Dani tadi. Oke, kita foto bareng ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you banget Kak Dani udah ngisi kelas kita hari ini. Ya. Makasih banyak atas ilmu-ilmunya. Nah, buat teman-teman itu udah ada link presensi, bisa mulai diklik, langsung aja presensi, kita tunggu sampai jam 9 malam. Nah, kalian juga jangan lupa untuk bikin Instagram story karena itu merupakan syarat untuk klaim sertifikat yang bakalan dikirimin sama Yormin. Nah, jangan lupa isi presensi, jangan lupa juga untuk bikin story. Anis pamit, sampai jumpa di kelas Your Say selanjutnya. Bye-bye.